Perkenalkan Pak, kami dari SMA Steoma ingin mewawancari Bapak soal gamelan. Perkenalkan nama saya Juan Lemon. Perkenalkan Ya, nama saya Leonard Veteran Narendra Data. Siap. Perkenalkan nama saya Johannes Siderito. Saya Philip. Saya guru SMA Katolik Sinlui 2. Oke. Ayo, Johannes bisa dimulai pertanyaan nomor satunya. Ayo, inget nggak? Mungkin ada beberapa penonton yang belum tahu. Ini Pak tentang gamelan. Mohon kami dan teman-teman yang sedang menonton podcast diberi wawasan tentang apa dan bagaimana sejarah gamelan. Sejarah gamelan. Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. Sebetulnya kalau zaman sekarang ini teman-teman semuanya pasti bisa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah gamelan melalui Google, ya, sangat mudah untuk ya. Tapi Iya, Pak. bisa cari sendiri ya, bisa cari sendiri. Mungkin ya sepengetahuan saya itu aja. Mungkin gamelan itu asal katanya dari kata gamel, artinya nutuk atau menap, ya. Nutuk. Iya. Nah, nutuk apa? Ya sebuah benda, gamelan kan ada kata an-nya jadi gamelan. Nah, gamelan itu ya fokusnya mungkin di Jawa Tengah ya. Sebenarnya gamelan itu ada banyak juga ya, bukan cuma di Jawa Tengah ya, ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur juga ada lagi Banyuwangi, Bali juga ada, sampai Thailand juga ada. Tapi mungkin fokusnya kita di Jawa Timur ya, supaya lebih. Nah, kalau asal mulai kapan itu sebenarnya sudah lama sekali. Mungkin bisa Anda lihat di relief candi Borobudur, Prambanan itu ada bentuk-bentuk. Nah, untuk yang lainnya mungkin Anda bisa lebih luas lagi perdalam. Kalau memang ingin memperdalam tentang gamelan itu apa, bisa Anda googling. Pak, kalau boleh tahu kan ini di gamelan ini kan ada yang namanya Jawa sama Bali. Bedanya sama Jawa sama Bali itu kalau boleh tahu itu apa ya, Pak? Di gamelan itu. Secara bentuk sebetulnya sudah sebenarnya ada kesamaan untuk laras itu tangga nadanya mungkin ya sama ya, tapi secara bentuknya sudah lain. Kemudian alat pukulnya bentuknya sudah lain, alat pukulnya juga berbeda. Kalau dari Jawa itu agak meredam ya, dari Jawa itu agak meredam, dan ada cara memegangnya. Mungkin Anda kan sudah diajari oleh gurunya juga ya, cara memegangnya harus dipitet. Nah, Anda coba lihat di Bali itu ada yang tidak dipitet, tapi ada juga yang dipitet ya. Dan itu karena bentuknya lebih runcing. Kalau dari Bali suaranya bisa lebih melengking. Ya, itu suaranya. Tapi kalau dari Jawa nyantep. Dan sebenarnya juga dari Jawa pun yang temponya cepat seperti Bali pun juga ada. Cuman rasa yang kita dengarkan itu agak berbeda. Bisa dibikin nada Bali, cuman rasa yang kita dengarkan agak berbeda ya. Suaranya kalau boleh tahu itu nadanya itu agak sedikit harmonis apa gimana gitu, Pak, kalau boleh tahu, kalau di Bali atau Jawa perbedaannya aja. Kayak di halus sana atau lebih halus sini, perbedaannya gitu sih. Halusan sana atau sini itu semuanya memiliki karakter yang berbeda ya.
sesuai dengan daerah masing-masing. Ada juga Banyuwangi juga. Jadi kalau temponya dari Jawa itu tentunya lebih ngomong halus ya, mungkin halus ya, halus. Tapi sebenarnya di Bali pun juga ada yang halus. Nah, karena mungkin ada cara tempo kalau dari Jawa bisa dihitung ya, bisa dihitung. Tapi sebetulnya dari Bali pun juga ada hitungannya sendiri. Misalkan ya 1 kali sampai 8 gitu ya, kemudian kembali lagi. Tapi kalau mulai sampai dari Jawa Timur sampai ke Bali itu hitung-hitungannya kadang tidak genap, ganjil. Kadang kalau mengikuti tarian misalkan ya, tuh 2, 3, 4 itu kadang kendangnya memberikan tanda itu berdetak, itu beda lagi nanti itu berdetak. Untuk ketukannya bisa kadang ganjil, bisa kadang genap. Nah, berbeda sekali dengan kalau gamelan Jawa ya. Mungkin pernah diajari gamelan Jawa. Kira-kira gendingnya apa, Pak? Manyar Sewu. Cinta. Iya, Sewu. Nah, itu kan bisa dihitung. Iya. Iya. 3, 4, 6, 7, kembali lagi itu. Nah kalau di Bali hitungannya sampai nggak usah ke Bali ya, dari Jawa Timur pun sudah misalkan musik tari remo itu hitungannya sudah lain ya, ada hitungan sendiri. Makanya kalau Anda mempelajari tadi diajari oleh Pak Danang ya, dengan musik dasar tadi itu masih tingkatannya masih mudah ya, jadi yang bisa dihitung dulu dengan mudah ya. Iya, Pak. Kempol itu setiap hitungan kedua, kenong setiap ketukan keempat, jadi masih bisa kita semakin kita gali nanti semakin sulit ya. Ya, paling tidak Anda sudah tahu dasarnya ya. Iya, Pak. Pak. Dalam musik modern seperti piano, kita kan mengenal adanya tangan nada. Bisa dijelaskan, Pak, apakah gamelan juga ada? Ya, kan diajari kan, pastinya tentunya tahu juga ya. Pasti ada yang Pak. Ada ya tangga nada. Tangga nada slendro dan pelok dengan itu pentatonis dengan diatonis. Diatonis itu modern, tadi kan bilang modern ya. Modern itu kan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, do-nya pelok. Oh ya, kembali dasar dulu ya. Kalau di Jawa sebenarnya ada selain slendro dan pelok lagi itu. Saya lupa namanya ya. Ada dari Sunda beda lagi namanya. Yang kita kenal aja, yang jauh bisa dikenal oleh masyarakat umum, namanya slendro dan pelok. Nah, slendro dan pelok itu nadanya antara slendro dengan pelok itu sudah lain, meskipun sama-sama ji ro lu monem jiro ya, itu dengan peloknya ji-nya juga sudah lain lagi bentuknya, nadanya. Ji atau dengan do juga beda ya, nadanya juga pelok misalnya. Roji namolu roji namolu roji, beda lagi nanti dengan slendro ya, tadi pelok. Meskipun tidak ada patnya, tapi dengan pi atau dengan pi
itu tetap nadanya terdengar itu tadi belok. Mungkin bisa kalau Anda pas ada di sekolah atau saya mampir ke sana tapi ada gurunya kan lebih bagus. Iya, Pak. Bisa menunjukkan oh ini loh slendro, ini belok. Kalau di sekolah diajari tangga nada yang apa? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya, hebat. Wah, bagus. Iya. Yang ketiga, dalam pertunjukan gamelan tangan nada apa yang sering dipakai? Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Juan ya, Juan Raymond. Iya, Dua-duanya. Nah, itu artinya mereka slendro maupun pelok itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Misalkan untuk slendro ya, untuk ada untuk kebutuhan misalkan sendera tari, drama tari yang sifatnya agung atau apa, ya semuanya juga bisa sih. Itu sering menggunakan slendro. Kemudian untuk penyambutan itu sering menggunakan slendro juga. Kadang-kadang pernah teman-teman ini akan memainkan gamelan dikolaborasikan dengan diatonis. Mungkin saya boleh tanya dulu Pak ya. Itu kan tadi tanda naganya ada 2. Itu bisa nggak Pak? Kira-kira dalam pentas gitu kita pakai satu aja? Ya bisa sekali nah. Bisa sekali. Kalau mungkin bisa ketemu dengan Pak Joko itu bisa dijelaskan lebih detail ya. Kadang di caranya kalau di situ ada slendro pelok mungkin penempatan di sini ada yang vertik, ada yang lurus, kemudian ada yang di sampingnya di depan kita dan satunya ada di samping. Jadi kadang ada yang dimainkan begitu selesai slendro langsung masuk ke pelok, tinggal geser badan gitu masuk ke pelok. Ada yang langsung gitu. Ada itu yang sudah profesional ya. Kalau cuma satu itu juga bisa, sangat bisa. Kalau satu-satu ya sangat bisa. Oh kita mainkan pelok aja ini, misalkan tampil di mana itu ya, tampilok aja ya sudah gitu aja. Kita mainkan slendro saja juga bisa. Itu untuk supaya ya tidak banyak-banyak yang dibawa ya. Kalau pelok ya pelok aja. Tapi kalau memang ada acara besar gitu membutuhkan dua-duanya ya bisa. Oke Pak. Membuat suasana saja. Jadi begitu masuk dari slendro kemudian masuk ke pelok itu suasananya sudah lain. Biasanya kalau pelok itu suasana kesedih gitu ya. Iya Pak. Sereng atau gagah atau agung itu masuk ke slendro. Nih Bapak kalau boleh tahu pernah nggak ikut kayak pesta gitu buat gamelan? Jadi kayak Bapak ikut, bahasanya gimana ya? Ada acara gitu Pak? Acara-acara ya. Iya. Dengan menggunakan gamelan. Ya sering juga ya. Macam-macam untuk kegiatan tersebut. Saya juga mengadakan acara sendiri yang menggunakan gamelan karena saya sendiri juga pencinta budaya ya. Kemudian di wedding juga ada ya, di wedding juga ada. Kemudian di acara-acara besar tadi yang sudah saya katakan mungkin ada ulang tahun ulang tahun sanggar, ulang tahun perusahaan atau ya semacamnya itu. Ya kurang lebih ya udah pernah lah udah kegiatan. Ini ada hari ini memperingati HUT Surabaya ya. Iya. Sedang ramai nih. Iya Pak. Nah itu juga ada gamelan juga. Kalau boleh tahu Bapak itu dulu pernah bergabung dalam
suatu kelompok gitu nggak? Atau Bapak bikin sendiri suatu kelompok gamelan gitu? Bikin sendiri juga pernah, gabung juga pernah. Kalau boleh tahu Bapak dulu sekali pentas atau kayak apa ya lebih tepatnya kayak pentas kan kita bergabung sama orang gitu ya. Nah Bapak itu kalau boleh tahu menerima job itu kan dari orang atau Bapak buat sendiri gitu kan. Dan boleh tahu itu upahnya itu biasanya dapat berapa ya? Perkiranya tarifnya itu kalau boleh jawab ya Bapak Ya, boleh. nggak apa-apa, namanya sharing juga ya. Ya. Iya Pak. Jadi kalau dikatakan upah atau apa namanya tadi fee ya, Iya. kita kan ketika ada penampilan pasti menggunakan, karena berkaitan dengan budaya, menggunakan kostum atau base cap, kemudian belangkon lengkap, ya itu kan sewa. Kemudian transportnya juga bagi lokasi juga. Nah paling tidak dari sana sudah bisa memperhitungkan. Nah dari gamelannya itu sendiri juga itu pun juga sewa, gamelannya itu juga sewa, bisa sampai jutaan ya, karena gamelan itu harganya juga luar biasa ya, ada yang 100 sampai M pun juga ada. Jadi kan macam-macam, ada yang sih, ada yang gamelan dari apalagi ya timah, yang tengah nih yang paling berat perunggu dan itu paling mahal. Nah paling tidak dari orang yang ngejob yang tadi istilahnya banget itu sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa. Nah jadi untuk transportnya ke sana paling tidak sudah lebih dari 50 ya. Kemudian untuk sewa kostumnya 100 ya, sewa kostumnya 100. Kira-kira berapa? Nah mungkin uang lelahnya kan dari jam sekian sampai jam sekian ya, tinggal nanti bisa memperkirakan sendiri, antara sekitar paling minimal ya minimal dari transportnya itu 200 sampai 250 per orang. Ya. Kalau boleh tahu sebelum dan sesudah pandemi ini boleh diceritakan nggak Pak bagaimana job pementasan ini? Kalau boleh dijelaskan. Kalau job pementasan itu sebelum pandemi itu luar biasa, kegiatannya banyak sekali ya. Ya apalagi di lingkungan perkotaan Surabaya dan sekitarnya itu sering menggunakan gamelan. Sampai kemudian malah ada yang terakhir pada pandemi itu lebih dari 2 tahun vakum ya. Jadi kelompok-kelompok banyak yang buyar juga ya. Artinya sebetulnya kami masih sangat kalau mengadakan pertemuan itu sangat kepingin saat itu ya. Nah saat ini kita sudah mulai bisa mengadakan pertemuan kembali, tapi ya belum seperti saat dulu, saat waktu sebelum pandemi ramainya beda. Kalau dulu bisa sering ada kegiatan-kegiatan yang kolaboratif, kemudian ada drama kolosal besar. Sekarang baru mulai untuk latihan nggak terlalu banyak ya, tapi ada baru ini kegiatan besar seperti HUT ya, seperti itu bisa ya, tapi nggak seperti itu ya, artinya belum bisa maksimal ya. Lestarikan kembali gitu loh setelah 2 tahun pandemi ini.
sebetulnya banyak ya pencinta budaya khususnya gamelan. Contohnya guru Anda ya, Pak Danang itu sudah menugaskan paling mudahnya ya sudah menugaskan Anda untuk wawancara dengan saya. Itu adalah salah satu bentuk pelestarian budaya ya. Jadi teman-teman ini sudah bisa Iya Pak. tadi bisa memainkan, luar biasa betul. Saya sangat ikut bangga juga ya, teman-teman kok bisa memainkan. Jadi saya ingin tahu tadi, nanti minta IG-nya ya, kalau di post ya gitu ya, saya ingin tahu gitu. Jadi saya sendiri juga merasa bangga. Jadi mungkin tidak perlu jawaban yang muluk-muluk ya. Jadi salah satunya adalah mencintai budaya sudah banyak sekali, termasuk guru-guru seni karawitan sudah ada di sekolah-sekolah manapun meluas di Indonesia, baik dari kalangan yang akademik maupun non akademik. Kelas seni ada dari SKP dan ada dari UNESA, baik di Solo itu ada juga Jogja, udah mana-mana, IKJ di Jakarta, di Denpasar, sudah meluas di seluruh Indonesia. Saya kira tidak akan punah. Mereka juga tahu. Nah, cuman kegiatan itu kalau didukung lagi oleh pemerintah akan lebih, kalau kita jelas kita sangat mencintai. Tapi kalau didukung akan lebih cinta lagi ya. Ya, misalkan ada kegiatan apa ditampilkan, ada kegiatan apa menampilkan lagi tentang itu. Nah, itu akan semakin membudaya. Dari budaya itu akan semakin membudaya atau menjadi kebiasaan. Contohnya di Bali ya. Bali itu budayanya luar biasa. Jadi sudah ada latihan terus akhirnya orang sudah tahu Bali dia menari mulai dari kecil sudah diajari agem. Nah, kita kembali ke situ ya. Oke Pak. Ada telepon. Ya itu sudah bisa menjawab ya, saya kira itu. Cuman Pak, ada pertanyaan mungkin? Aku cukup mungkin. Oke. Aku sih yes. Oke Pak, terima kasih ya, karena teman-teman saya nggak ada yang bertanya lagi dan saya juga tidak ada bertanya lagi. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu, maafkan kami. Semoga Bapak bisa berdatang ke Stella Maris untuk bertemu Pak Danang mungkin. Okay. Siap. Sekian dari podcast kami. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, saya Pak Philip juga mohon maaf jika ada yang kurang mungkin.